Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, student, how are you today? I hope you are fine today. Oke, kali ini Miss akan melanjutkan pembahasan kita tentang materi biologi, ruang lingkup biologi. Kemarin kalian sudah belajar tentang ruang lingkup biologi, mengenai cabang-cabang biologi, pengertian biologi, variabel, bahkan kalian sudah melakukan praktikum mandiri di rumah. Miss harap kalian paham ya tentang materi kemarin. Oke, untuk materi sekarang kita lanjutkan ke kerja di laboratorium. Kerja di laboratorium itu tidak sembarangan ya nak ya, karena ada aturannya, ada tata tertibnya, ada langkah-langkah yang harus kamu lakukan ketika bekerja di laboratorium. Jadi tidak bisa sembarangan. Oke, supaya kamu tidak penasaran, Miss sudah rangkumkan materinya. Silahkan cek di berikut ini. Check it out. Oke student, sebelum kalian bekerja di laboratorium, kalian harus tahu dulu ya tata tertib atau aturan-aturan yang ada di laboratorium. Oke, tata tertib laboratorium diantaranya adalah: yang pertama, kalian harus menggunakan baju khusus praktikum ketika memasuki laboratorium, atau kalian lebih kenal dengan jas lab. Ini berguna untuk melindungi tubuh kalian atau pakaian kalian dari siraman zat-zat yang berbahaya. Yang kedua, kalian hanya boleh meletakkan buku dan alat tulis bahan alat praktikum di meja kerja. Jadi, bahan-bahan atau benda-benda yang tidak diperlukan dalam praktikum tidak diperkenankan untuk dibawa ke dalam atau ke ruangan praktikum. Yang selanjutnya, gunakan dan keluarkan alat dan bahan yang akan dipakai saja. Jadi, bahan yang tidak dipakai tidak perlu dikeluarkan ya. Terus yang selanjutnya, tidak makan dan minum di dalam lab, karena dikhawatirkan makanan dan minuman yang kamu bawa terkontaminasi oleh zat-zat yang berbahaya. Dan yang kelima, gunakan bahan secukupnya dan jangan memasukkan sisa bahan kembali ke botol asal. Yang keenam, bersihkan alat, meja, dan ruangan setelah bekerja. Jangan pernah meninggalkan laboratorium dalam keadaan kotor. Yang ketujuh, pisahkan sampah padat dan sampah cair. Sampah padat silahkan buang ke tempat sampah, dan sampah cair buang ke bak pembuangan air. Dan yang selanjutnya, sebelum meninggalkan ruangan, teliti kembali keadaan di dalam lab. Dikhawatirkan kamu lupa mematikan keran air, lupa mematikan lampu, atau mencabut stop kontak. Oke student, selain tata tertib di laboratorium, yang harus kamu ketahui lagi adalah langkah-langkah keselamatan kerja ketika kamu berada di laboratorium. Hal ini sangat penting sekali untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang pertama kita bahas keselamatan kerjanya dulu ya. Yang pertama, sebaiknya minum segelas susu sebelum praktikum. Hal ini untuk menetralisir zat-zat kimia berbahaya. Yang kedua, kenakan masker, kacamata, sarung tangan saat mengambil zat-zat kimia yang berbahaya. Hal ini untuk melindungi badan dan tubuh kamu agar tidak terkontaminasi oleh zat-zat yang berbahaya tersebut. Untuk selanjutnya, gunakan alat bantu seperti pipet tetes, sendok plastik, atau pinset jika hendak mengambil bahan atau zat. Hati-hati saat membawa dan menggunakan alat praktikum yang terbuat dari kaca, karena dikhawatirkan akan pecah dan mengenai atau melukai tubuh kamu. Dan selanjutnya, jika ada bagian tubuh yang terkena zat kimia, segera basuh dengan air. Gunakan obat-obatan P3K jika ada yang terluka. Dan satu lagi, jangan membawa zat kimia secara langsung. Jangan sekali-kali membawa zat kimia secara langsung. Hal ini sangat berbahaya karena ada cara-cara tertentu untuk membawa zat kimia. Selain keselamatan kerja, kalian juga harus tahu cara melakukan pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan di laboratorium sebelum ada tindak lanjut medis. Oke, yang pertama, jika ada yang mendapat luka bakar atau terkena percikan zat kimia, nah itu dicuci atau dibasuh dengan air mengalir sebanyak-banyaknya. Terus, jika ada yang keracunan zat melalui hidung, maka orang tersebut dibawa ke tempat yang udaranya segar. Jika dia misalnya sulit bernapas, silahkan berikan nafas buatan. Dan jika ada zat kimia yang masuk ke dalam mulut, itu kalian kumur-kumur sebanyak-banyaknya jika zat hanya sampai mulut ya, dan segera dimuntahkan jika tertelan. Nah, itu beberapa cara melakukan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan di laboratorium. Untuk selanjutnya, Miss akan mengenalkan beberapa alat-alat laboratorium. Alat-alat laboratorium sebenarnya sangat banyak, tapi di sini Miss hanya akan mengenalkan beberapa saja yang memang sering digunakan ketika melakukan praktikum. Di antaranya adalah
Oke, alat praktikum yang pertama yang sering digunakan biasanya adalah mikroskop. Mungkin kalian pernah melihat mikroskop ya, atau mungkin pula pernah menggunakannya. Mikroskop ini mempunyai bagian-bagian tertentu, yang setiap bagiannya memiliki fungsi-fungsi tertentu pula. Yang pertama misalnya ada lensa okuler. Lensa okuler itu lensa yang dekat dengan mata. Dia memiliki beberapa perbesaran. Ada 4, 5, 10. Nah, ini lensa okuler bisa copot ya, dibuka, diganti dengan perbesaran yang sesuai atau yang diinginkan. Di bawah lensa okuler ada tabung. Tabung ini menghubungkan antara lensa okuler dengan lensa objektif yang ada di bawahnya. Nah, ada lagi revolver. Revolver itu bisa diputar. Dia tempat menempelnya lensa objektif. Nah, ada lagi lensa objektif. Ini lensa yang dekat dengan benda. Sama dengan lensa okuler, dia juga memiliki beberapa perbesaran. Ada 10, ada 5, ada 50. Terus ada lagi meja benda, itu untuk meletakkan benda atau preparat yang akan diteliti atau diamati. Di bawah meja ada kondensor. Kondensor itu berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin. Dan di bawah kondensor ada diafragma untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang dimasuk ke dalam mikroskop. Terus ada juga kaki mikroskop. Ini berfungsi untuk menyangga mikroskop. Ada pegangan sediaan atau penjepit ya, untuk menjepit sediaan atau objek yang diamati supaya tidak bergeser. Ada lagi pegangan mikroskop untuk memegang mikroskop. Ada skrup pengarah halus untuk memperjelas gambar atau objek. Jadi digunakan dengan cara diputar ya, pelan-pelan. Ada lagi skrup pengarah kasar, dia bisa menurun naikkan tabung, sama fungsinya untuk memperjelas benda atau objek. Untuk alat laboratorium selanjutnya, ini ada gelas Erlenmeyer. Gelas ini berfungsi untuk membuat larutan. Dalam membuat larutan Erlenmeyer yang selalu digunakan. Nah, ada lagi labu destilasi untuk destilasi larutan. Ada lagi gelas beker atau beker glass, atau kalian mungkin kenal dengan yang namanya gelas kimia. Ini biasanya ada ukurannya juga ya. Tempat untuk menyimpan dan membuat larutan. Ada lagi corong gelas, ini untuk memindahkan larutan. Dan ada lagi corong buzzer, ini untuk menyaring larutan dengan bantuan pompa vakum. Dan ada lagi ini pipet titrasi untuk melakukan titrasi. Untuk alat selanjutnya itu ada pembakar spiritus ya, itu bahan bakarnya spiritus untuk membakar zat atau memanasi larutan. Ada juga tabung reaksi untuk mereaksikan zat. Biasanya tabung reaksi diletakkan di rak ya, rak tabung reaksi yang terbuat dari kayu. Terus ada batang pengaduk untuk mengaduk larutan. Ini biasanya terbuat dari kaca juga. Terus ada indikator universal, itu untuk mengukur pH larutan. Dan ada lampu senter, karena beberapa praktikum memerlukan lampu senter dalam kegiatannya. Oke, Miss juga akan mengenalkan beberapa alat lagi nih. Ada pinset untuk mengambil anak timbangan. Ada penjepit tabung reaksi untuk menjepit tabung reaksi. Biasanya ketika tabung reaksi dipanaskan. Ada juga pembakar bunsen. Ini bahan bakarnya gas ya. Dia sama untuk memanaskan zat. Ada pembakar spiritus. Ini bahan bakarnya spiritus. Sama dengan pembakar bunsen, dia untuk memanaskan zat. Ada juga kaki tiga. Kaki tiga itu untuk penyangga gelas kimia atau wadah yang digunakan untuk memanaskan zat. Oke student, bagaimana materi hari ini? Sudah paham kan? Miss harap kalian semua paham tentang materi hari ini. Tadi juga Miss sudah sisipkan tentang beberapa alat-alat laboratorium. Disimak ya Nak ya, yang tadi itu, dan semoga bermanfaat untuk kalian. Oke, cukup sekian dari Miss. Wassalamualaikum.